Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Titi dan Bapak Heri Birowo selaku dosen pembimbing saya yang sudah membimbing saya dalam penyusunan skripsi saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Amalia Sari dari kelas AKT 8B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Pemprov DKI Jakarta periode 2016 sampai 2020. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem NKRI. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah lebih mampu dalam mengelola potensi daerahnya. Adapun tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Untuk mencapai pembangunan suatu daerah, diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, transparan, dan efisiensi. Anggaran pendapatan dan belanja daerah di dalamnya mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah. Selanjutnya, penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja menuntut semua pemerintah daerah untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. Tujuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan good governance, yaitu pemerintah yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah yang pertama, kemampuan daerah menggali dan mengelola sumber daya keuangannya. Yang kedua, peran anggaran pendapatan dan belanja daerah besar sehingga tidak tergantung pada pemerintah pusat. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang penerimaan PAD-nya cenderung meningkat setiap tahunnya. Dengan besarnya PAD yang diterima, diharapkan DKI Jakarta dapat membiayai program daerahnya, sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat. Di dalam tabel 1.1, yaitu laporan realisasi dan anggaran pendapatan asli daerah periode 2016 sampai 2020, dapat dilihat penerimaan PAD selama 2016 sampai 2020 cenderung meningkat. Penerimaan terbesar pada tahun 2017 yaitu sebesar 105,31%. Besarnya PAD yang diterima seharusnya dapat membiayai program daerahnya. Akan tetapi, masih terdapat beberapa program DKI Jakarta yang tidak terrealisasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2, di mana belanja daerah masih banyak yang tidak terrealisasi. Realisasi paling kecil terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 81,71%. Selain PAD, DKI Jakarta juga menerima dana dari pemerintah pusat guna membantu membiayai program daerahnya. Walaupun demikian, masih terdapat program DKI Jakarta yang tidak terrealisasi. Di dalam tabel 1.3, dapat dilihat penerimaan total pendapatan DKI Jakarta terbesar terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 103,69%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu penerimaan PAD DKI Jakarta periode 2016 sampai 2020 cenderung meningkat. Akan tetapi, tidak diikuti dengan meningkatnya realisasi belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa program DKI yang tidak terrealisasi. Rendahnya realisasi belanja daerah dikarenakan beberapa program yang tidak terrealisasi, seperti program pengendalian banjir yang terbengkalai. Hal ini akan berdampak kepada masyarakat ketika banjir melanda pemukiman warga dan jalanan Jakarta. Kemampuan DKI Jakarta dalam menghasilkan PAD yang besar diharapkan dapat mewujudkan otonomi daerah yang tidak bergantung terhadap pemerintah pusat. Akan tetapi, pada kenyataannya, DKI Jakarta masih bergantung kepada pemerintah pusat untuk membantu membiayai program-program daerahnya. Slide berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama menjelaskan kinerja keuangan daerah DKI Jakarta berdasarkan rasio ekonomis pada tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, menjelaskan kinerja keuangan daerah DKI Jakarta berdasarkan rasio efisiensi pada tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga, menjelaskan kinerja keuangan daerah DKI Jakarta berdasarkan rasio efektivitas pada tahun 2016 sampai 2020. Dan yang keempat, menjelaskan kemampuan keuangan DKI Jakarta dalam menjalankan otonomi daerahnya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari segi teoritis yaitu untuk menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja dan kemampuan keuangan daerah DKI Jakarta selama periode yang telah ditentukan. Adapun manfaat penelitian dari segi praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi tolak ukur Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah dan mampu memaksimalkan penerimaan potensi daerah yang dimiliki. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari teori-teori yang mendukung penelitian. Yang pertama yaitu keuangan daerah, yang kedua anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang ketiga laporan realisasi anggaran, yang keempat pengukuran kinerja, yang kelima kinerja keuangan, keenam value for money, dan yang terakhir kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran yang dimulai dari rumusan masalah. Penerimaan PAD DKI Jakarta periode 2016 sampai 2020 cenderung meningkat. Akan tetapi, masih terdapat beberapa program daerah yang tidak terrealisasi. Berdasarkan laporan realisasi APBD, akan dianalisis pengukuran kinerja menggunakan rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, akan dianalisis pengukuran kemampuan keuangan dengan menggunakan indeks kemampuan keuangan. Slide berikutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu menggunakan deskriptif kuantitatif dengan studi kasus pada Pemprov DKI Jakarta. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian adalah laporan realisasi anggaran DKI Jakarta periode 2016 sampai 2020. Yang ketiga, jenis dan sumber data penelitian. Jenis data yaitu kuantitatif dengan sumber data sekunder. Yang keempat, metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan dokumen. Dan yang terakhir, metode analisis data yaitu yang pertama, menghitung dan menganalisis pengukuran kinerja keuangan. Yang kedua, menghitung dan menganalisis pengukuran kemampuan keuangan daerah. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama,
kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Yang kedua, kemampuan keuangan daerah terdiri dari growth, share, dan indeks kemampuan keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas kinerja keuangan daerah. Yang pertama, rasio ekonomis. Berdasarkan tabel 4.1, kinerja keuangan DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir menunjukkan tingkat ekonomis yang terus meningkat, walaupun pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan. Akan tetapi, jika dilihat dari besarnya realisasi belanja daerah, masih terdapat anggaran belanja yang tidak terrealisasi. Berdasarkan standar Kepmendagri nomor 600/900/327, kinerja keuangan DKI Jakarta pada periode 2016 sampai 2020 berada pada kriteria cukup ekonomis, dikarenakan rasio ekonomi berada pada tingkat 80-90%. Rendahnya realisasi belanja daerah disebabkan lelang program yang baru dilaksanakan di semester 2 tahun anggaran. Padahal, lelang program bisa dilaksanakan pada semester 1 tahun anggaran. Selain itu, sulitnya mendapatkan izin untuk pembebasan lahan mengakibatkan anggaran untuk program yang berkaitan dengan izin tersebut menjadi tidak terrealisasi, sehingga realisasi belanja daerah tidak memenuhi target yang mengakibatkan rasio ekonomi menurun. Cara meningkatkan rasio ekonomi yang tidak memenuhi kriteria agar memaksimalkan penggunaan biaya untuk modal. Karena dana yang digunakan untuk belanja modal masih jauh dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dianggap belum maksimal dalam pelayanan masyarakat. Belanja modal merupakan belanja yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Dengan memaksimalkan penggunaan dana untuk belanja modal akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, belanja modal dapat ditingkatkan dengan merealisasikan program-program daerah seperti pengadaan tanah sumber daya air, pembebasan tanah untuk ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Selain itu, untuk meningkatkan belanja modal, lelang program dapat dilaksanakan di semester 1 tahun anggaran, sehingga program tersebut dapat selesai atau terrealisasi sampai akhir tahun anggaran. Yang kedua yaitu rasio efisiensi. Berdasarkan standar Kepmendagri nomor 600/900/327, kinerja keuangan DKI Jakarta pada tahun 2016 dan 2017 berada pada kriteria cukup efisien, dikarenakan rasio efisiensi berada pada tingkat 80-90%. Pada tahun 2018 dan 2020, kinerja keuangan berada pada tingkat kurang efisien dikarenakan rasio efisiensi berada pada tingkat 90-100%. Dan pada tahun 2019, kinerja keuangan DKI Jakarta berada pada kriteria tidak efisien. Hal ini dikarenakan rasio efisiensi berada pada tingkat lebih dari 100%. Penyebab terjadinya rasio efisiensi yang tidak memenuhi kriteria efisien dikarenakan terdapat realisasi belanja daerah yang lebih besar daripada pendapatan daerah. Rendahnya pendapatan daerah dikarenakan terdapat kekurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar 6,39 triliun rupiah yang belum disetorkan ke kas DKI Jakarta. Besarnya realisasi belanja daerah dibandingkan pendapatan daerah mengakibatkan rasio efisiensi mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja DKI Jakarta mengalami penurunan dalam menghemat belanja daerah atas pendapatan daerah yang diperoleh. Rasio efisiensi yang tidak memenuhi kriteria efisien agar menekankan biaya untuk belanja operasi, khususnya belanja pegawai. Belanja pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan serta honorarium kepada pegawai tidak tetap. Penggunaan dana belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan kepada pegawai harus digunakan dengan maksimal dan sesuai tingkat keahlian pegawai,
sehingga tidak terjadi pemborosan dana untuk membayar gaji pegawai yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan kegiatan operasional. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Yang ketiga adalah rasio efektivitas. Berdasarkan standar Kemendagri nomor 600/900/327, kinerja keuangan DKI Jakarta pada tahun 2016, 2018, dan 2020 berada pada kriteria efektif, karena rasio efektivitas berada pada tingkat 90-100%. Pada tahun 2017, kinerja keuangan berada pada kriteria sangat efektif, dikarenakan rasio efektivitas berada pada tingkat lebih dari 100%. Dan pada tahun 2019, kinerja keuangan DKI Jakarta berada pada kriteria cukup efektif. Hal ini dikarenakan rasio efektivitas berada pada tingkat 80-90%. Penyebab terjadinya rasio efektivitas yang tidak memenuhi kriteria efektif dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Rendahnya realisasi pendapatan dikarenakan rendahnya penerimaan pajak daerah yang disebabkan kondisi ekonomi global dan nasional yang melemah. Sektor pajak yang penerimaannya paling rendah berasal dari BPH-TB. Rasio efektivitas yang tidak memenuhi kriteria efektif berusaha semaksimal mungkin di dalam meningkatkan pendapatan daerah, khususnya PAD. Upaya meningkatkan efektivitas penerimaan PAD dapat melalui pajak maupun retribusi dengan memanfaatkan teknologi. Pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dilaksanakan secara online, sehingga dapat mempermudah dalam pembayaran pajak maupun retribusi daerah. Pembayaran pajak maupun retribusi daerah dapat dilakukan di mana saja, tanpa harus datang ke kantor pemungutan pajak terkait. Mudahnya pembayaran pajak dan retribusi secara online akan meningkatkan penerimaan PAD melalui pajak dan retribusi, sehingga hasil yang dicapai dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Pembahasan yang kedua yaitu kemampuan keuangan daerah. Yang pertama, share. Berdasarkan perhitungan, diperoleh rata-rata rasio share sebesar 75,95%. Rasio share menunjukkan bahwa peran PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2018. Kemampuan keuangan daerah yang kedua yaitu growth. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh rata-rata rasio growth sebesar 102,91%. Rasio growth mengalami peningkatan dan penurunan selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhan paling besar terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 119,01%. Sedangkan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 81,86%. Berdasarkan analisis kemampuan keuangan daerah DKI Jakarta, diperoleh rata-rata rasio share sebesar 75,95% dan rata-rata rasio growth sebesar 102,91%. Peta kemampuan keuangan DKI Jakarta berdasarkan Bappenas 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2016 dan 2017, kemampuan keuangan DKI Jakarta berada pada kuadran 1. Suatu daerah berada pada kuadran 1 jika rasio share tinggi dan growth tinggi. Dengan kata lain, rasio share dan growth harus lebih besar dari rata-rata rasio share dan growth. Pada tahun 2016, rasio share sebesar 78,62% dan rasio growth sebesar 109,50%. Pada tahun 2017, rasio share sebesar 86,55% dan rasio growth sebesar 119,01%.
Hal ini menjadikan kemampuan keuangan DKI Jakarta pada tahun 2016 dan 2017 berada pada kuadran 1. Kuadran 1 merupakan kondisi yang paling ideal. PAD mengambil peran dalam total belanja dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Yang kedua, pada tahun 2018 dan 2020, kemampuan keuangan DKI Jakarta berada pada kuadran 4. Suatu daerah berada pada kuadran 4 jika rasio share dan growth lebih kecil dari rata-rata rasio share dan growth. Pada tahun 2018, rasio share dan growth masing-masing sebesar 70,95% dan 98,69%. Pada tahun 2020, rasio share dan growth masing-masing sebesar 72,34% dan 81,86%. Hal ini menjadikan kemampuan keuangan DKI Jakarta berada pada kuadran 4. Kuadran 4 merupakan kondisi paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam total belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap total belanja dan pertumbuhan PAD rendah. Yang ketiga, pada tahun 2019, kemampuan keuangan DKI Jakarta berada pada kuadran 2. Suatu daerah dikategorikan pada kuadran 2 jika rasio share rendah tetapi rasio growth tinggi. Dengan kata lain, rasio share lebih kecil dari rata-rata rasio share, akan tetapi rasio growth lebih besar daripada rata-rata rasio growth. Pada tahun 2019, rasio share dan growth masing-masing sebesar 71,31% dan 105,49%. Kuadran 2 merupakan kondisi belum ideal, tetapi daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja. Sumbangan PAD terhadap total belanja masih rendah, namun pertumbuhan PAD tinggi. Selanjutnya yaitu indeks kemampuan keuangan. Pertama, mencari indeks elastisitas. Indeks elastisitas PAD terhadap belanja langsung bertujuan untuk melihat elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Elastisitas PAD dapat dihitung dengan rumus PAD dibagi belanja langsung. Berdasarkan tabel 4.7, nilai elastisitas minimum sebesar 0,979178 dan nilai maksimal sebesar 1,220732. Setelah mengetahui nilai elastisitas PAD setiap tahun, selanjutnya dihitung indeks elastisitas dengan rumus nilai elastisitas hasil pengukuran dikurang nilai elastisitas kondisi minimum dibagi nilai elastisitas kondisi maksimal dikurang nilai elastisitas kondisi minimum. Berdasarkan tabel 4.8, jumlah indeks elastisitas adalah sebesar 2,648 dan diperoleh rata-rata indeks elastisitas sebesar 0,530. Berikutnya yaitu menghitung indeks pertumbuhan atau growth PAD. Indeks pertumbuhan PAD bertujuan untuk memperlihatkan pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Indeks pertumbuhan PAD dapat dihitung dengan rumus nilai X hasil pengukuran dikurang nilai X kondisi minimum dibagi nilai X kondisi maksimum dikurang nilai X kondisi minimum. Pada tabel 8.9 dapat dilihat kondisi minimum PAD adalah sebesar 36 triliun dan kondisi maksimum PAD sebesar 45 triliun. Sehingga dapat hasil akhir indeks pertumbuhan dengan jumlah 2,585 dengan rata-rata indeks pertumbuhan yaitu sebesar 0,52. Selanjutnya yaitu menghitung indeks share. Indeks shares merupakan
Rasio PAD terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung. Rumus yang digunakan untuk menghitung share yaitu PAD dibagi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Berdasarkan tabel 4.10, rasio share minimum sebesar 0,70386 dan kondisi maksimum sebesar 0,85970. Setelah mengetahui nilai shares PAD terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung, selanjutnya dihitung indeks share dengan rumus nilai X pengukuran dikurang nilai X kondisi minimum dibagi nilai X kondisi maksimum dikurangi nilai X kondisi minimum. Berdasarkan tabel 4.11, dapat dilihat jumlah indeks shares adalah sebesar 1,0609 dengan rata-rata indeks share sebesar 0,32. Dari penjumlahan indeks elastisitas, indeks growth, dan indeks shares, maka diperoleh indeks kemampuan keuangan sebesar 0,46. Berdasarkan standar Bappenas 2003, DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang tinggi, karena berada pada tingkat 0,44 sampai 100. Hal ini memberikan indikasi adanya kesiapan DKI Jakarta dalam era otonomi khususnya dalam tingkat kemampuan dan pengalaman mengelola keuangan, kekayaan, serta sumber potensial yang dimiliki. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomis, kinerja keuangan DKI Jakarta selama tahun 2016 sampai 2020 berada pada kriteria cukup ekonomis, dengan tingkat ekonomi sebesar 80-90%. Yang kedua, rasio efisiensi. Pada tahun 2016, kinerja keuangan DKI Jakarta berada pada kriteria cukup efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 87,23%. Pada tahun 2017, berada pada kriteria efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 78,25%. Pada tahun 2018 dan 2020, kinerja keuangan berada pada kriteria kurang efisien, dengan tingkat efisiensi masing-masing sebesar 99,72% dan 92,51%. Pada tahun 2019, kinerja keuangan DKI Jakarta berada pada kriteria tidak efisien, dengan tingkat efisiensi berada pada tingkat sebesar 102,89%. Yang ketiga, berdasarkan perhitungan rasio efektivitas, kinerja keuangan DKI Jakarta pada tahun 2016 sampai 2020 sudah efektif, dan pada tahun 2017, kinerja keuangan DKI Jakarta berada pada kriteria sangat efektif, dengan tingkat efektivitas sebesar 103,69%. Yang terakhir, kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2016 dan 2017, kemampuan keuangan DKI Jakarta berada pada kuadran 1. Pada tahun 2018 dan 2020, kemampuan keuangan DKI Jakarta berada pada kuadran 4. Pada tahun 2019, kinerja keuangan DKI Jakarta berada pada kuadran 2. Yang terakhir, indeks kemampuan keuangan DKI Jakarta berada pada kategori tinggi, dengan tingkat kemampuan sebesar 0,46. Yang terakhir adalah saran. Saran untuk Pemprov DKI Jakarta yaitu memperhatikan penggunaan dana anggaran belanja daerah. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pelayanan dan memaksimalkan pengelolaan potensi yang dimiliki. Sedangkan saran untuk peneliti selanjutnya yaitu dapat menyebar angket kepada masyarakat agar diketahui kepuasan masyarakat terhadap kinerja keuangan DKI Jakarta. Selain itu,
melakukan pengamatan langsung, dan melakukan wawancara. Demikian presentasi skripsi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.